Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita bertemu dalam kesempatan ini di video channel YouTube saya, dan kita akan kembali membahas melalui video ini, kita kembali akan membahas tentang buku Kerajaan Allah di dalam Anda karangan Dr. Bill Winston. Dan saya tidak akan membahas panjang lebar, nanti Bapak Ibu silakan baca sendiri. Saya hanya yang menyampaikan bahwa buku ini bagus sekali dan memberkati saya. Saya percaya akan memberkati Bapak Ibu kalau membaca buku ini pula. Dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu statement-statement apa yang menarik dari setiap bab dalam buku ini. Dan saya juga percaya pada waktu kita baca buku ini, ada penyingkapan-penyingkapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Yang mungkin tidak terdapat dalam buku ini, tapi pasti akan membuat pengertian atau pewahyuan baru buat kita. Nah, saya akan menyampaikan statement yang terdapat di dalam bab pendahuluan. Ada poin yang menarik, yaitu seperti ini. Saya akan bacakan. Tuhan Yesus membuat jelas bahwa prioritas kita dalam hidup seharusnya adalah seperti yang dicantumkan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 33. Yaitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, untuk membuat kerajaan Allah menjadi prioritas pertama dalam hidup kita seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kita perlu menerobos misteri di sekeliling kerajaan Allah dan juga membuka kebenaran yang Allah ingin singkapkan kepada kita mengenai kerajaan Allah melalui firman-Nya. Jadi, kalau kita nggak mengerti apa itu kerajaan Allah, kemudian juga mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita mencari kerajaan Allah, ada misteri apa di dalam kerajaan Allah, ada kebenaran apa di dalam kerajaan Allah yang berguna, bermanfaat buat hidup kita juga. Tentu kita tidak akan mengejar kerajaan Allah seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Makanya kita perlu mengerti, membuka misteri kerajaan Allah dan minta Tuhan singkapkan kebenaran mengenai kerajaan Allah ini. Karena kalau kita menangkap, mengerti tentang kerajaan Allah, apa yang Tuhan Yesus perintahkan pasti kita lakukan. Mencari dahulu, memprioritaskan mencari kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kemudian statement yang terakhir dari bab pendahuluan ini yang menarik adalah begini. Buku ini bukanlah untuk orang yang puas dengan diri sendiri yang menginginkan status quo. Maksudnya status quo begini, ya udahlah, nggak usah macam-macam, begini sajalah. Apa itu kerajaan Allah? Wis lah, nggak usah lah. Yang penting aku hidup sekarang di dunia. Aku lakukan dari hari ke hari, aku hidup dari hari ke hari. Nggak usah macam-macam. Nah, kalau kita punya sifat seperti itu, mungkin buku ini tidak ada bermanfaat untuk Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya kerinduan, aku ingin lebih. Aku ingin lebih. Aku ingin meraih apa yang Tuhan berikan kepadaku. Aku ingin hidup dalam destiny, dalam rancangan yang Tuhan tetapkan buat aku. Aku ingin mengambil, menerima semua yang Tuhan sediakan buat aku. Aku ingin mengejar panggilan surgawi dalam hidupku. Pasti saya percaya buku ini akan menarik buat Bapak Ibu. Nah, dikatakan demikian. Pesan ini akan menghasilkan, pesan dari buku ini tentang kerajaan Allah tentu saja akan menghasilkan mujizat-mujizat yang akan membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan kita dan juga di bumi ini. Bacalah, karena Allah ingin menyingkapkan, ini rahasianya, bahwa kerajaan Allah ada di dalam kita. Wis, itu bab pendahuluan. Kemudian di bab 1 ada poin yang menarik. Nah, sebetulnya saya melihat dasarnya dari firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 13. Dikatakan begini, maksudnya Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, kalau kita baca buku ayat ini sebetulnya, ya bahkan kalau kita baca Alkitab, bahwa di bumi, di dunia ini sebetulnya ada dua kerajaan, yaitu kerajaan kegelapan, kerajaan terang. Dan kerajaan gelap tentu saja iblis yang berkuasa, yang memerintah. Kerajaan terang adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang memerintah. Nah, di sini perlu kita mengevaluasi diri kita, mengoreksi, melihat posisi kita sekarang ada di mana. Di sini dikatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Apakah kita sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus dari kuasa kegelapan dan sudah dipindahkan ke dalam kerajaan terang? Kita berkoreksi.
Kalau kita masih ada di dalam kuasa kegelapan dan tidak ingin pindah ke dalam kerajaan terang, ya kita nggak akan mengerti, paham apa yang itu kerajaan terang, kerajaan Allah, kerajaan terang itu kita nggak akan paham, nggak akan ngerti. Jadi kita perlu mengevaluasi posisi kita ada di mana. Apakah kita masih di dalam kerajaan kegelapan atau sudah di dalam kerajaan terang. Nah, kalau kita masih dalam kerajaan gelap dan kita ingin dilepaskan dari kuasa kegelapan untuk dipindahkan ke dalam kerajaan terang, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan begini. Yesus menjawab, dengan sesungguhnya kukatakan kepadamu, ini kepada Nikodemus ya, kalau Bapak Ibu nanti baca lengkapnya Yohanes 3 ini. Dikatakan kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini rahasianya. Kita perlu dilahirkan kembali. Maksudnya dilahirkan kembali, saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti. Dan bagi yang belum mengerti, saya akan sampaikan. Yang maksudnya dilahirkan kembali, bukan masuk ke dalam rahim ibu kita kembali. Tapi dikatakan pada waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa Yesus Kristus sudah mati menanggung dosa-dosa kita. Dan kita, manusia lama kita, manusia berdosa kita, sudah dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu Yesus bangkit dikatakan kita dijadikan ciptaan baru, manusia baru, dilahirkan kembali. Itu yang namanya kita dilahirkan kembali. Dan pada waktu kita dilahirkan kembali dikatakan kerajaan Allah ada di dalam kita. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Dan yang luar biasa dikatakan juga, apa pada Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita dilahirkan kembali dikatakan Roh Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian tinggal di dalam kita. Jadi luar biasa, dahsyat sekali. Nah, perlu kita evaluasi ada di mana posisi kita. Ya, Bapak Ibu, dan kemudian di dalam bab 2 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden yang pemerintahannya 2 periode, bukan. Juga kerajaan Allah itu bukan sistem parlementer seperti di beberapa negara di dunia ini, di mana yang berkuasa adalah Perdana Menteri, Raja cuma sebagai simbol. Bukan. Kerajaan Allah adalah kerajaan teokrasi, di mana Allah yang memerintah secara mutlak. Dia adalah Raja. Makanya disebut kerajaan. Raja yang memerintah secara mutlak. Kerajaan teokrasi, Allah yang berdaulat penuh, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bisa digantikan. Itu kerajaan Allah. Beda dengan kerajaan Allah, kerajaan di dunia. Ya, rajanya bisa mati. Ini enggak, ini kekal selama-lamanya. Jadi beda. Kerajaan Allah sekali lagi adalah kerajaan di mana Allah yang berkuasa mutlak, tidak ada yang lain. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja. Makanya ada lagu, kalau nggak salah ciptaan Pak Petrus Agung, dia katakan Allah, Yesus itu raja yang berkuasa. Raja yang berkuasa, tapi dikatakan penuh cinta, penuh kasih. Beda dengan raja-raja dunia, waktu zaman Nebukadnezar, dikatakan dia raja yang berkuasa tapi kejam, sadis gitu ya. Tapi enggak, ini raja yang berkuasa tapi penuh cinta, penuh kasih. Makanya dia ingin memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Nah, ini dulu pembahasan dari buku ini, Kerajaan Allah di Dalam Anda. Nanti video selanjutnya di YouTube, dan yang lebih penting Bapak Ibu kalau ingin mengikuti pembahasan buku ini, subscribe ya, video saya ya, sehingga bisa mengikuti seri-seri selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.